Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Rafifatur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang sudah saya buat dengan judul Kemiskinan di Kabupaten Karawang. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalahnya. Kemiskinan yang banyak terjadi sekarang ini mempunyai penyebaran yang tidak seimbang, baik antar wilayah yang ada di dunia ketiga maupun antar negara yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Hampir setengah dari seluruh masyarakat hidup miskin. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, mereka sering merupakan pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat daripada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak. Mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut, dan kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh ketidaktercukupinya gizi. Pemerataan Pemerataan kesehatan dan pendidikan selain timbul kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompok minoritas tertentu. Oke, selanjutnya, kemiskinan di Kabupaten Karawang masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Karawang, Budi, mengatakan data kemiskinan ekstrim di Karawang dihitung dari 1.040 sampel rumah tangga dan pendapatan per kapita setiap orang. Saat dikonfirmasi, Bupati Karawang yang bernama Selika Nurhadiana mengaku meragukan data dari TNP 2K karena dari hasil yang didapat dari 25 kepala desa yang disebut terdapat warga miskin ekstrim. Mereka meragukan data kemiskinan tak sebanyak yang disebutkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karawang itu sebesar 4,51%. Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrim sebanyak 106.780 jiwa. Jika dibagi 25, maka masing-masing desa rata-rata warga yang miskinnya yang terkena dampak miskin ekstrim itu sebanyak 4.200 jiwa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat pendidikan atau angka melek huruf bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai 2021. Yang kedua, bagaimana tingkat kesehatan atau angka harapan hidup bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai 2021. Yang ketiga, bagaimana angkatan kerja bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai 2021. Dan yang keempat, bagaimana PDRB bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan atau angka melek huruf mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai dengan 2021. Yang kedua, menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat kesehatan atau angka harapan hidup mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan yang ketiga, menganalisis seberapa besar pengaruh angkatan kerja mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan yang keempat, menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai dengan 2021.
Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi pemerintah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Karawang untuk memecahkan masalah yang terjadi di Jawa Barat tersebut dengan tingginya angka kemiskinan dan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi jumlah kemiskinan. Yang kedua, bagi masyarakat umum merupakan referensi atau sebagai bahan dasar dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian. Yang ketiga, penelitian ini bagi penulis merupakan penerapan ilmu ekonomi yang diperoleh di dalam perkuliahan dan dalam praktek di masyarakat. Dan yang keempat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi-informasi tentang data-data penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat dua topik. Yang pertama adalah metode analisis data dan kedua adalah definisi operasional variabel. Di dalam metode analisis data itu ada dua, ada jenis dan sumber data dan juga definisi operasional variabel. Sedangkan di dalam definisi operasional variabel itu terdapat tiga, yaitu uji stasionaritas, pengujian asumsi klasik, dan juga uji statistik. Untuk metode analisis data, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis dan sumber data. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan mengambil data panel di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai dengan 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dikeluarkan oleh instansi atau badan-badan tertentu. Data yang digunakan meliputi pendidikan atau angka melek huruf, kesehatan atau angka harapan hidup, dan angkatan kerja atau PDRB. Yang kedua adalah definisi operasional variabel. Di dalam definisi operasional variabel itu ada variabel dependent atau variabel terikat dan juga variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent merupakan penduduk miskin di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai 2021. Jadi untuk variabel terikatnya yang saya pakai itu adalah penduduk miskin di Kabupaten Karawang tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan untuk variabel bebasnya itu memiliki pengertian, yaitu bahwasanya variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel-variabel independen yang saya pakai diantaranya adalah tingkat pendidikan atau angka melek huruf, tingkat kesehatan atau angka harapan hidup, jumlah angkatan kerja ATK, dan juga PDRB. Selanjutnya masuk ke dalam definisi operasional variabel. Yang pertama itu adalah uji stasionaritas. Dalam uji stasionaritas itu ada uji akar-akar unit atau unit root test. Uji akar-akar unit ini dimaksudkan untuk menentukan stasioner atau tidaknya sebuah variabel. Apabila data yang diamati dalam uji akar-akar unit ternyata belum stasioner, maka harus dilanjutkan dengan uji derajat integrasi sampai memperoleh data yang stasioner. Pengujian akar-akar unit dengan derajat integrasi sama-sama dilakukan dengan menggunakan uji DF Dickey Fuller dan uji ADF atau Augmented Dickey Fuller. Yang kedua itu adalah uji kointegrasi atau co-integration test. Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan terikat. Dan uji ini merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit atau unit root test dan uji integrasi atau integration test. Yang ketiga yaitu ada uji derajat integrasi atau first difference. Uji derajat integrasi merupakan lanjutan dari uji kointegrasi. Uji derajat kointegrasi perlu dilakukan untuk penstasioneran data agar diperoleh hasil regresi yang tidak langsung. Selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik. Di dalam pengujian asumsi klasik itu terdapat yang pertama adalah uji heteroskedastisitas. Kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas.
Yang kedua ada uji autokorelasi, yang mana autokorelasi ini mengidentifikasikan adanya pengaruh nilai variabel masa lalu terhadap nilai variabel masa kini atau mendatang. Ketiga itu adalah uji normalitas atau UT. Asumsi normalitas gangguan UT penting sekali, mengingat uji validitas pengaruh variabel independen baik secara serempak atau uji F maupun sendiri-sendiri atau uji T, dan estimasi nilai variabel independen. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Darboux-Bera. Yang keempat adalah uji spesifikasi model atau Ramsey Reset Test. Uji spesifikasi model juga disebut uji linearitas. Hal ini dikarenakan uji Ramsey Reset digunakan untuk mengetahui apakah model yang diuji linear atau tidak. Terus ada yang terakhir adalah uji statistik. Uji ini menilai goodness of fit yang terdiri dari pertama itu adalah uji F atau F-test. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan eksis atau tidak. Terus ada R2 atau koefisien determinasi majemuk. Koefisien determinasi koefisien determinasi merupakan proporsi atau prosedur hubungan varian dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Yang ketiga adalah uji T atau uji validitas pengaruh. Uji T statistik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap saya ulang. Uji T statistik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara dua sisi atau two-fail. Ya, baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.